Bakteri merupakan kelompok mikroorganisme bersel satu yang diklasifikasikan pada tingkat domain. Bersama dengan domain Archaea, bakteri digolongkan sebagai prokariota. Kalian tahu nggak sih kalau bakteri itu hanya 1% menyebabkan penyakit pada manusia, 4% menyebabkan penyakit pada tumbuhan, dan 95% bersifat non-patogen atau tidak menyebabkan penyakit sama sekali. Selanjutnya, kita akan membahas tentang probiotik dan prebiotik. Apa sih itu probiotik dan prebiotik? Yang pertama, ada probiotik. Probiotik adalah mikroorganisme hidup yang bermanfaat untuk kesehatan pencernaan, yang sering disebut sebagai bakteri baik. Contohnya seperti tempe, kimchi, yogurt, dan yang sering kita temui adalah Yakult. Yang kedua, ada prebiotik. Prebiotik adalah jenis serat khusus yang bermanfaat atau yang berfungsi sebagai makanan bagi bakteri baik atau probiotik. Contohnya seperti bawang putih, bawang bombay, gandum, pisang, dan lain-lain. Jadi, probiotik dan prebiotik saling bekerja sama untuk menjaga kesehatan pencernaan. Mengonsumsi keduanya secara seimbang dapat meningkatkan dan memperlancarkan sistem pencernaan dan meningkatkan imunitas. Nah, sekarang kita akan membahas peranan lain dari bakteri, yaitu membuat antibiotik. Antibiotik merupakan segolongan senyawa baik, alami maupun sintetis, yang berfungsi untuk menekan atau menghentikan suatu proses infeksi oleh bakteri. Contohnya yaitu ada penisilin. Terus bagaimana jika antibiotik tersebut tidak lagi mempan terhadap bakteri? Nah, itu dinamakan namanya resistensi antibiotik. Nah, resistensi antibiotik ini dapat diakibatkan diantaranya oleh penggunaan antibiotik dengan dosis yang tinggi, penggunaan antibiotik yang terlalu lama, dan pemberhentian penggunaan antibiotik sebelum waktunya. Bakteri berperan dalam persalinan. Saat bayi lahir melalui persalinan normal, ia terpapar bakteri dari saluran lahir ibunya. Paparan awal ini penting untuk membentuk mikrobiota usus yang beragam dan sehat, melatih sistem kekebalan tubuh. Interaksi dengan mikroba di awal kehidupan seperti yang terjadi pada saat lahir normal dapat bertindak sebagai termostat untuk sistem kekebalan tubuh bayi, membantunya mengenali perbedaan antara mikroba yang bermanfaat dan yang berbahaya. Bakteri baik membantu tubuh mencerna makanan dan menyerap nutrisi. Mereka juga memproduksi vitamin penting seperti vitamin K2 dan vitamin B. Bakteri baik bersaing dengan bakteri jahat untuk mendapatkan tempat di saluran pencernaan dan menghasilkan zat yang dapat menghambat atau membunuh bakteri yang merugikan. Selanjutnya, bayi yang lahir melalui operasi sesar memiliki bakteri usus yang berbeda dibandingkan bayi yang lahir secara normal, terutama karena tidak melewati saluran lahir ibunya. Mereka cenderung terpapar lebih banyak bakteri dari lingkungan rumah sakit dibandingkan bakteri dari ibu. Perbedaan awal dalam mikroba usus ini mungkin berkontribusi pada perbedaan dalam pengembangan sistem kekebalan tubuh antara bayi yang lahir normal dan sesar. Nah, teman-teman, bakteri memiliki peran penting loh dalam menjaga keseimbangan dan kebersihan lingkungan. Bakteri berperan menguraikan zat-zat yang sudah tidak digunakan menjadi lebih berguna seperti zat di tanah, udara, dan air. Bakteri berperan penting dalam memetabolismekan zat-zat sisa. Tanpa adanya bakteri, bekas-bekas bangkai yang sudah ada sejak zaman dahulu tidak akan terurai, maka bumi akan menjadi rusak. Nah teman-teman, jadi bakteri itu penting loh, karena mereka menghapus zat-zat sisa yang tidak digunakan. Terima kasih. Nah, dan itulah peran-peran baik dari bakteri. Pada umumnya, orang-orang hanya mengira bakteri itu hanya memberikan dampak negatif bagi kehidupan, tapi nyatanya bakteri memiliki banyak sekali manfaat seperti yang kita bahas tadi, seperti fermentasi, pembuatan antibiotik, dan bahkan saat pertama kali kita lahir ke dunia ini. Nah, itulah peran penting bakteri bagi kehidupan.
Sekian video kami pada hari ini. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Sekian dari kami. Terima kasih. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.